Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Andri Muslim di sini. Kita di Tekmat Indonesia. Hari ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu aplikasi turunan dari turunan fungsi aljabar. Video ini akan dibagi menjadi 3 part. Yang pertama itu menentukan gradien dari turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua menentukan persamaan garis singgung. Terus yang ketiga menentukan nilai fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Oke, langsung kita ke slide pertama. Ini ya yang udah kita bahas, 3 ini. Menentukan gradien garis singgung pada kurva, menentukan persamaan garis singgung kurva, menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Oke, sekarang yang pertama. Nah ini saya punya 3 contoh latihan soal ya. Kita akan bahas part-part. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Ya ini ya. Di titik. Oke, langsung ke soal yang pertama. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Oke. Di mana pengaplikasiannya dalam turunan? Yaitu diaplikasikan dalam ini. M atau gradien ya, atau kemiringan M itu sama dengan Y aksen ya. Aksen kan artinya diturunkan kan ya. Kalau yang masih bingung terkait video turunan bisa dicek di video sebelumnya. M sama dengan Y aksen. Jadi fungsi yang diberikan di sini saya tuliskan di aksen ya, atau sama dengan f aksen x juga nggak masalah, terserah kalian enaknya yang mana. Oke, kita punya y sama dengan x min 3 dikali x plus 2 di titik 3,0. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Ini kurvanya, titiknya ini. Langkah pertama tentu yang harus kalian selesaikan dulu, kalian operasikan dulu ini ya. Ini x kali x, terus x kali 2, min 3 kali x, terus min 3 kali 2. Oke, maka dia menjadi x kali x, x kuadrat, 2 kali x, 2x, min 3 kali x, min 3x, min 3 kali 2, negatif 6. Oke, terus yang sejenis kita bisa selesaikan 2 kurang 3. X nya nanti mengikuti ya, 2 kurang 3 1 tentu ya. Maka persamaannya dia menjadi Y sama dengan x kuadrat min x min 6. Oke, nah udah selesai? Tentu belum ya. Setelah kita dapat ini baru dioperasikan aja. Kenapa saya kalikan dulu teman-teman, agar mempermudah kalian ya dalam mencari turunannya. Kalian bisa sih turunkan ini pakai U kali V ya kan, rumusnya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen kan, itu terlalu panjang, hasilnya juga sama. Makanya kita kalikan aja dulu baru kita turunkan. Turunan dari x kuadrat ya 2x ya. Turunan dari x tentu 1 ya, ada negatif maka negatif 1. Turunan dari 6 0, maka dia jadi x kuadrat min x min 6, dia jadi 2x min 1. Oke, perhatikan ketika gradiennya ada titik yang diminta ya, ini ya 3,0, maka nilai x yang ada di sini ya, ini x, y kan, dalam koordinat kartesius, x nya kita substitusikan ke persamaan yang udah diturunkan. Jadi x yang ada di sini diganti dengan 3 untuk mencari m ya. Ya maka kita punya 2 kali 3 6 kurang 1 ya. 6 kurang 1 5 ya, maka gradien atau kemiringannya 5. Paham ya? Oke, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Baik, perhatikan. Misalkan kita punya Y sama dengan akar dari x kuadrat plus 1 di titik ini ya.
tentukan gradien garis lurus. Sama, ini soalnya gradien. Maka langkah pertama kita tahu bahwasanya M aksen ya, M sama dengan ya aksen ya. Ya berarti langkahnya sama kayak tadi, kita turunkan ini kayak gitu. Oke. Sekarang bentuk yang ini, akar dari x kuadrat plus 1 kita rubah menjadi bentuk eksponen ya, atau bentuk berpangkat. Maka dia menjadi x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Ya, pangkat setengah dari mana? Ya kalian harus ingat ya, materi di kelas 1 terkait bilangan eksponen yaitu dengan bentuk seperti ini ya, kotak kuning ini ya. Jika kita punya A pangkat M akar N itu sama dengan A pangkat M per N kayak gitu. Oke. Ini M nya sebagai pembilang, M nya sebagai penyebut. Sekarang kalau kita berkaca di sini, kita lihat x kuadrat plus 1 ya, maka kita punya perumpamaan x kuadrat plus 1 itu kita misalkan dengan A ya kan, pangkat M nya mana? Dia ini kan pangkat 1, paham ya, bilangan berapapun di pangkat 1 tetap kan ya, makanya ini pangkat 1. Terus akar ketika dia tidak ditulis maka dia itu 2 ya. Ya, kecuali akar tertentu, akar 3, maka dia akan dituliskan angka 3 di sini. Akar 4 ya angka 4. Kalau cuma akar kayak gini tanpa bilangan berarti ini udah otomatis akar 2. Berarti x kuadrat plus 1 pangkatnya 1, akarnya 2. Begitu ya, M N pangkat M per N, maka pangkat M per N 1 per 2. Oke. Sekarang setelah seperti ini, maka kita mudah untuk menurunkannya. Cara menurunkannya, yang setengah ini kita taruh di depan, terus pangkatnya dikurangi 1, terus yang ada di dalam kurung kita turunkan taruh di belakang. Masih ingat nggak aturan rantai ya? Oke. Sekarang kita lihat, setengahnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurangi dengan 1 ya kan, terus yang ada di dalam kurung kita kalikan dengan kita turunkan, terus kita taruh di belakang. Oke, paham ya? Terus setelah seperti ini, maka 2x ini bisa kita kalikan dengan setengah kayak gitu ya. Ya, 2x kali dengan setengah. Terus yang ini pangkatnya 1 per 2 dikurangi 1 ya. Kalian punya setengah dikurang 1 ya, jelas kurang setengah ya. Ngerti ya? Punya setengah dikurangi 1 ya kurang setengah. Ya terserah kalian mikirnya gimana. Oke, terus yang ini bisa kita sederhanakan, ini coret ya, atau 2 kali 1 2 per 2 1 ya, 1 kali x. Hasilnya dia menjadi seperti ini. Nah, perhatikan bentuk yang ini, dia kan pangkat setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar kan, cuma ketika dia mau dihilangkan tanda negatifnya, maka dia harus menjadi pembagian di bawah. Ingat sifat yang lain dari eksponensial ya. Kalau yang lupa silakan buka buku kelas 10 ya, bisa dilihat di situ. Oke, kayak gitu ya intinya. Ya ini kan bentuk yang ini x kuadrat plus 1 pangkat minus setengah, ini kan sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Nah, untuk pangkat setengah kan kita bisa buat ke model akar sesuai dengan yang di atas kayak gitu. Setelah kita ketemu turunannya, tinggal 0 ini kita substitusi ke turunan ya, ke hasil fungsi yang sudah diturunkan. Oke, berarti x nya diganti dengan 0. Next, 0 per 0 kuadrat tambah 1. Oke, 0 per 0 kuadrat ya, 0 kali 0 0 ya, 0 tambah 1 1 akar 1 1 ya, dia jadi 0 per 1 sama dengan 0. Jadi M nya sama dengan 0. Ada M0, ada ya. Gradien ketika dia
0 itu berarti dia lurus, gradiennya lurus. Kemiringannya nggak ada sih, gradien kan kemiringan. Kalau misalkan positif dia miring ke atas kayak gini ya, dari kiri ke kanan. Kalau gradiennya negatif maka dia akan turun dari kiri ke bawah kanan ya, ya kayak gitu. Oke, next ke nomor selanjutnya. Tentukan gradien garis singgung pada kurva berikut. Ya, ini ya gampang. Kita masih ingat M sama dengan ya aksen ya. Oke. Terus M sama dengan ya aksen. Ini aplikasi turunannya, maksudnya di mana aplikasi kan penerapan ya. Turunannya diterapkan di mencari gradien. Oke. Kita turunkan 3x kuadrat tambah 2x min 1. Seperti itu ya. Hasil turunannya ya kan, 3x kuadrat plus 2x, 3x kuadrat plus 2x min 0 ya, mohon maaf bukan min 1, karena bilangan tanpa variabel diturunkan dia menghasilkan 0 ya. Penjabarannya ada di video sebelumnya. Oke, next. Sekarang turunan dari ini kita isi dengan nilai x ya, yang 1,2 ini x nya ini kita substitusi ke sini. Jadi 1 kuadrat kali 3 tambah 2. Oke, 1 kuadrat 1 kali 3 3 tambah 2 5 ya. Ya, jadi gradiennya kita punya 5. Oke, paham ya? Sekian di video part 1. Kita berjumpa di video selanjutnya, yaitu tentang ya menentukan persamaan garis singgung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.